ternyata kalah dengan keadaan surga yang sebenarnya. Jadi menurut para ulama nggak ada orang yang bisa membayangkan bagaimana indahnya surga. Hotel bintang mewah bintang 5 yang mewah sekalipun kita datengin, kita bilang indah bener nih hotel, bagus banget, mewah banget, itu masih kalah dengan keadaan surga yang sebenarnya. Ya, jadi bersegeralah untuk meminta ampun kepada Allah, jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Banyak kisah orang-orang yang mereka tuh ahli maksiat, tapi ketika di akhir hidupnya mereka menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah yang luar biasa menarik ibu-ibu sekalian. Dulu ada orang yang kerjaannya ngebunuh orang, jadi pembunuh. Ya, yang dibunuh itu udah 99 orang. Kalau ibu-ibu pernah dengar. Jadi kalau dia nambah satu lagi totalnya 100 orang yang bakal dia bunuh. Ya. Ini kalau menurut akal kita, nih orang yang udah ngebunuh 99 orang nggak mungkin diterima tobatnya sama Allah. Udah banyak menghilangkan nyawa orang lain, ya. Akhirnya satu ketika dia datang, dia hijrah, dia pengen tobat karena udah membunuh 99 orang, datang sama salah satu ulama. Pak Kiai bahasa kitanya, saya ini pengen hijrah, pengen tobat. Kira-kira dosa saya diampuni apa enggak, Pak Kiai? Ini dia datang ke satu ulama ini, apa jawaban ulama yang pertama ini? Berapa yang kamu bunuh? 99. Oh, nggak ada itu, kamu diampuni sama Allah. Udah kebanyakan bunuh orangnya. Ya. Akhirnya gara-gara dia marah sama perkataan kiai ini, dia bunuh lagi guru ini. Jadi totalnya ada 100, Masya Allah. Baliklah dia mencari guru yang lain. Semata-mata dia pengen dapat motivasi. Al-hassu tadi motivasi buat coba deh, jangan downin saya gitu. Kira-kira saya nih diterima nggak ibadahnya sama Allah? Diterima nggak tobat saya sama Allah? Datang ke satu ulama yang ketika beliau hendak tobat, ulama itu mengatakan ampunan Allah begitu luas. Kalau kamu tobat sebenar-benarnya, pasti kamu akan diampuni oleh Allah. Gak lama setelah dia bertobat dengan sebaik mungkin, setelah dia membunuh 100 orang, dia meninggal. Nah, ketika meninggal ini malaikat agak berdebat. Ini surga apa neraka nih orang? Ya, oh surga. Kata yang satu lagi, nggak bisa gitu, 100 orang dibunuh, nggak bisa nih diterima tobatnya. Akhirnya dihitunglah lebih jauh jarak dia ke tempat dia membunuh atau lebih jauh jarak dia ke tempat dia hendak bertobat tersebut. Ternyata beberapa langkah lebih jauh ke tempat dia hendak bertobat ke guru yang selanjutnya itu. Maka di sini dihitung diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya gini, urusan maghfirah, ampunan itu urusan Allah. Kita pun manusia nggak bisa kita menjudge orang lain, kita nggak bisa mojokin kawan kita yang ahli maksiat, oh kamu ahli neraka, oh kamu ini nggak bakal masuk surga, oh kamu ini nggak diterima sama Allah tobatnya, oh nggak bisa. Emang kamu siapa? Kita bukan Tuhan, betul nggak Bu? Tapi kadang-kadang hobi kita nyinyirin orang dan merasa lebih baik dari orang lain. Saya mah ngaji tiap rebo di husnul khotimah, saya mah ahli surga, nih yang nggak ngaji pada ahli neraka gitu ya. Nauzubillah, tuh nggak boleh tuh, kita ada pikiran begitu. Jadi belum tentu kita lebih baik dari orang yang kita suuzonin. Cukup husnuzon, kita bilang ya Allah, aduh meni perih lihat orang yang ahli maksiat, tapi ya Allah mudah-mudahan insya Allah segera bertobat, akhir hidupnya pun baik. Ya Allah, kita pun yang sekarang mungkin kelihatan baik, kita rajin ngaji, datang taklim, rajin ibadah, belum tentu akhir hidup kita baik. Tapi mintanya sama Allah mudah-mudahan dikasih akhir hidup husnul khotimah. Nih kayak nama masjid ini, Masjid Husnul Khotimah. Mudah-mudahan jamaahnya yang hadir pun husnul khotimah semua, insya Allah ya, sesuai dengan nama dari masjid atau taklimnya. Jadi bersegeralah meminta ampunan kepada Allah. Jangan sampai apa, keburu ajal yang datang duluan, kita belum sempat minta ampun, kita belum sempat minta maaf sama manusia yang lainnya. Makanya jangan ditunda-tunda urusan minta ampun, minta maaf, disegerakan. Ya, ada beberapa hal yang harus disegerakan. Buru-buru
buru-buru itu datangnya dari setan. Jadi kalau mau kemana-mana, mau nyiapin apa-apa, santai, jangan buru-buru. Ibu-ibu mau jalan nih, mau ngaji, buru-buru, ada nggak yang ketinggalan? Ada aja. Ya Allah, kadang-kadang yang ketinggalan itu yang paling penting. Handphone kita, duit kita, dompet kita, KTP kita. Makanya kita disuruh ta'ani, tenang. Ya, pelan-pelan. Siapin lagi dari semalam. Enggak di situ berangkat, di situ kita nyiapin. Oh ribet jalan ceritanya. Ya sebenarnya ketenangan datangnya dari Allah, terburu-buru dari setan. Cuman ada beberapa hal yang kita harus terburu-buru nih, kata Rasul. Ada beberapa hal yang harus diburu-buruin, disegerakan. Satu, qada'ud dain, bayar utang. Jadi bayar utang itu nggak boleh lelet-lelet, nggak boleh nyantai-nyantai. Katanya ketenangan dari Allah. Saya mah belum bayar utang, udah jatuh tempo, tenang aja katanya. Kemudian udah didatengin sama ini debt collector, ada yang didatengin rentenir, ada yang udah ditagih. Saya mah tenang aja. Kan ketenangan mah datangnya dari Allah. Tapi dalam hal ini nggak boleh. Dalam perkara qada'ud dain, bayar hutang itu harus disegerakan. Jadi hati kita tuh was-was terus pas punya utang itu nggak apa-apa. Kenapa? Nggak tenang kalau belum lunas. Nggak tenang nih, belum jatuh tempo aja rasanya pengen bayar mulu. Ada orang dia harus bayar cicilan mobil tiap bulan 3 juta misal. Tapi ketika bulan ini dia dapat uang 10 juta. Akhirnya karena dia takut dan was-was nggak kebayar. Udah 10 juta ini langsung saya bayar untuk 3 bulan. Langsung saya bayar di jamak untuk sekian bulan. Nah ini orang yang terburu-buru. Dan itu dianjurkan dalam perkara membayar hutang. Ya, mudah-mudahan insya Allah di sini yang punya hutang biar pada lunas ya Bu ya. Ya, dimudahkan oleh Allah untuk menyegerakan membayar hutang. Kemudian apalagi yang kedua, tazwijul banat, menikahkan anak perempuan, banat, anak perawan, anak perempuan. Kita punya anak perempuan, udah besar, udah dewasa nih, udah baligh, ya, udah mumayyiz, udah berakal, udah ada jodohnya. Jangan dientar-entar, buru-buru. Ada yang datang, izin ya Pak ya, izin ya Bu, saya pengen perkenalan dulu, pengen pacaran dulu 5 tahun aja katanya. Oh nggak boleh, nggak jadi, nggak usah. Kenapa? Karena saya punya anak untuk dijaga. Kalau mau langsung dilamar, menikah. Jadi tazwijul banat itu dianjurkan dalam Islam, menyegerakan menikahi anak perempuan. Kenapa? Karena takutnya jadi fitnah kalau dinanti-nanti. Makanya harus disegerakan. Tapi zaman sekarang bukan cuma anak perempuan, anak laki-laki pun harus disegerakan kalau udah ada jodohnya. Ya Bu ya? Betul nggak? Yang jadi fitnah sekarang bukan cuma anak perempuan, tapi anak laki-laki juga jadi fitnah. Ada guru suami saya di sana, Sumatera Utara, daerah Langkat. Itu waktu istri dia baru nikah sama istrinya kan hamil anak pertama ya Bu ya. Dia berdoa kepada Allah, dia pegang perutnya. Kata beliau ngomong gini, ya Allah, saya mohon kepadamu kasih saya anak laki-laki. Berapapun itu pokoknya laki-laki semua, jangan ada anak perempuannya. Itu doa dari gurunya, ustadznya. Itu kan hak setiap orang ya, hak setiap orang. Kadang-kadang kita minta cewek cowok, tapi apapun itu yang penting sehat. Tapi kalau saya bisa minta, ya Allah saya memohon untuk punya anak laki aja, gak usah ada anak perempuannya. Itu cerita tuh beliau tuh ya, ustadz itu. Kenapa ustadz kok doanya begitu? Ya karena waktu dulu itu tahun-tahun 80, 70 saya merasa fitnah anak perempuan ini lebih besar daripada fitnah anak laki-laki. Tapi masuk di zaman sekarang 2023 mau anak laki anak perempuan fitnahnya sama. Yang dilecehkan bukan cuma anak perempuan, kita punya anak laki juga takut banyak yang dilecehin. Ya Bu ya. Nah jadi itu dulu doa salah satu ulama ustadz yang dia takut kalau nggak bisa menjaga amanah anak perempuan tadi, ya karena orang yang punya anak perempuan kemudian tidak dijaga sebaik mungkin, tidak dijaga kehormatannya oleh orang tuanya sampai dia menikah, maka orang tuanya ini tempatnya di neraka. Dia nggak bisa menjaga amanah tersebut.
Tapi kata Rasul, siapa yang punya anak perempuan, dia jaga, dia besarkan, dia nikahkan, dia rawat kehormatannya, dia carikan jodoh yang terbaik, maka nanti bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surganya Allah. Saking beratnya fitnah perempuan. Baik, kita masuk ke hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalu, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Badiru bil a'mali fatanan ka qita'il lailil muslim. Ini pesan Rasul yang Rasul sampaikan. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian semua untuk melakukan amal kebaikan. Fatanan, sebelum datangnya banyak fitnah, ya, ka qita'il lailil muslim, sebagaimana fitnah itu diumpamakan, ya, ka qita'il lailil muslim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Maksudnya bagaimana, Ustazah? Jadi Rasul nyuruh kita kalau mau melakukan kebaikan buru-buru, jangan diintar-intar, tahun depan aja deh. Saya ngaji tahun depan aja. Saya nutup aurat tahun depan aja. Saya mau ibadah haji umroh tahun depan aja. Satu, ditakutkan umurnya gak sampai. Yang kedua, kata Rasul, fatanan, keburu datang banyak fitnah. Jadi nanti disebutkan di sini, ya, ini disebutkan, sayati zamanun, akan datang satu zaman yang fitnah dunia itu gak kelar-kelar. Nah, kita udah masuk nih dalam kategori zaman tersebut. Bu, halo? Fitnahnya gak kelar. Nah, ini diumpamakan kata Rasul ka qita'il lailil muslim, sebagaimana potongan-potongan malam yang gelap gulita. Jadi gini, malam datang, besok cerah lagi. Kan malam nih gelap gulita, ya Allah, sengsara, gelap gulita, nggak ada lampu, hilang malam itu, besok pagi lagi, datang malam lagi, hilang lagi, datang malam lagi, hilang lagi. Itu fitnah tuh nanti datangnya begitu di satu zaman. Ini fitnah besar datang, rame semua, heboh semua, viral. Ya Allah, kejadian begini, nanti redup lagi tuh fitnah, hilang. Besok kan datang fitnah yang model baru lagi. Ya, datang perkara-perkara baru lagi, hilang lagi, tenggelam, datang lagi, tapi nggak berhenti. Kayak lagi perkara fitnah yang lainnya, begitu ya. Jadi ini akhir zaman akan datang, kata Nabi seperti itu. Jadi fitnah itu ka qita'il lailil muslim, yang kayak malam gelap gulita yang datang tiap malam, jadi hilang ada lagi, gitu. Ini hati-hati kata Rasul, makanya sebelum datang zaman tersebut, badiru bil a'mal, buru-buru melakukan kebaikan. Jangan dientar-entar. Kebaikan itu apa aja sih, Bu? Bukan cuman ibadah, sebenarnya nolong orang itu kebaikan, tersenyum sama orang itu kebaikan, kita husnuzon sama orang itu kebaikan, ya. Kemudian lagi kita melayani suami dengan baik, itu juga kebaikan. Kita menjadi orang tua teladan, mengajarkan ilmu agama sama anak, itu juga kebaikan. Jadi kebaikan itu sifatnya global, luas. Bukan cuman perkara ibadah, setiap hal yang memberikan efek positif bagi kita dan orang-orang di sekitar kita, itu namanya kebaikan. Jadi jangan pernah dientar-entar dalam perkara kebaikan. Yang sering kita entar-entar apa? Sholat. Ini siapa aja kita begini nih, sering ya. Baru sholat zuhur, udah rebahan dikit, tidur bentar, tiba-tiba asar lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, udah asar lagi, cepet bener nih, kadang-kadang ngeluh kita ya. Kemudian udah deh, males, tidur aja dulu, nanti aja 5:30, masih panjang asar. Jadi nggak langsung disegerakan dalam kebaikan tersebut, apalagi sholat itu kan baik, perintah agama, ya. Maka di sini disebutkan terkait kebaikan itu ada 3 tingkatan. Jadi kebaikan itu
Dalam Adwaul Bayan, kitab Adwaul Bayan itu ada 3 tingkatan menurut Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinkiti. Ada 3 tingkatan orang melakukan kebaikan, atau level perbuatan baik itu dibagi menjadi 3 level, 3 bagian, ya. Yang pertama Al-Haddul Adna. Al-Haddul Adna ini level yang paling rendah, tingkatan orang berbuat baik itu paling rendah. Contoh, kita perkara sedekah sama zakat ya ibu-ibu sekalian. Nah, dalam Al-Haddul Adna, misal orang tuh berbuat baik itu sekedar melaksanakan kewajiban. Yang penting kewajibannya dia kerjain. Zakat wajib di bulan Ramadan, karena dia tahu wajib ya dia bayar zakat. Karena dia tahu wajib. Kalau nggak wajib juga dia malas bayarnya. Apalagi yang zakat pendapatan, zakat tijarah, kemudian zakat itu karena dia urudut tijarah, kemudian zakat zahab wal fiddah, emas dan perak. Ada yang zakat profesi. Jadi kalau orang punya profesi nih, bisa jadi dokter, jadi apa, dan gajinya itu sudah melebihi nisab dan haul, maka itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian apalagi hewan ternak, dia mengembala kambing, onta, sapi, udah sampai haul sama nisabnya harus dijakati. Dia punya tanah lebar di kampung, dia bikin sawah. Dari sawahnya itu hasil panen tadi biji-bijiannya itu baik jagung, beras, atau sesuatu yang mengenyangkan, pokoknya ya butiran-butiran yang mengenyangkan. Jadi ibu-ibu, bedanya zakat yang dizakati itu, biji-bijian yang dizakati adalah biji-bijian yang mengenyangkan. Syaratnya itu al-quds. Al-quds itu maknanya sesuatu atau bijian yang mengenyangkan. Jadi beras itu kan dimasak jadi nasi, ngenyangin nggak? Kemudian ada gandum lagi, ya, ada kacang. Kalau di Arab tuh ada kacang adas. Kemudian lagi ada jagung. Apalagi biji-bijian Bu yang mengenyangkan? Ya pokoknya sesuatu yang mengenyangkan itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi beda biji-bijian yang lain. Contoh, ibu punya ketumbar sama kemiri. Kemiri kalau dimakan kenyang nggak? Kita makan ketumbar melada aja ya. Itu sesuatu yang bukan jadi makanan pokok atau tidak mengenyangkan, maka itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti zakatnya itu berhubungan dengan zakat tijarah, perdagangan baru. Kita udah dagang hasil kebun kita punya apa tadi, ketumbar, dijual, nanti sampai nisab dan haulnya berapa, baru itu nanti dikeluarkan zakatnya, gitu ya. Jadi bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Di sini disebutkan Rasul SAW kemudian melanjutkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang di pagi hari dia dalam keadaan beriman, menjadi seorang mukmin. Wa yumsi kafiran, tiba-tiba di sore hari dia berubah menjadi orang kafir. Ada enggak? Ada. Itu bedanya cuma dikit, dari pagi ke sore. Ada lagi wa yumsi mu'minan, malamnya dia mukmin beriman. Wa yusbihu, begitu sampai ke pagi hari kafiran, dia menjadi orang yang kafir, berubah, hilang keimanannya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya, karena banyak yang seperti ini, dia menjual agamanya dengan harta duniawi. Dia menggadaikan agamanya. Paginya masih beriman, siangnya ketemu orang yang dia suka, beda agama. Ya, kamu nggak nikah sama saya? I'm falling in love with you. Itu bahasa orang Cinerenya ya Bu ya. Aku jatuh cinta nih sama kamu. Udah deh kita nikah aja. Pikir-pikir iya juga, ganteng iya, kaya iya, kerjaannya bagus. Cuma satu, agamanya beda. Akhirnya banyak yang menjual agamanya dengan harta duniawi. Udah yang penting dunianya dia dapat. Dia dapat suami yang ganteng, tiap malam bisa dia pandangin. Ya, kalau bangun tidur yang dipandang enak dah. Dia lupa sudah menggadaikan agamanya.
Maka hati-hati ibu-ibu sekalian, Masya Allah ini banyak yang gara-gara pernikahan kemudian pindah agama. Ini banyak yang gara-gara jatuh cinta, rela meninggalkan keluarganya yang muslim untuk masuk ke agama yang lain. Nah ini banyak kejadian kayak gini, paginya masih Islam, masih mukmin, sorenya sudah kafir. Ada lagi malamnya masih mukmin, masih beriman, masih tahajud, bangun kita malam-malam. Sholat tahajud 8 rakaat, ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kemudian kita doa lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni dosa saya ya Allah. Kita nangis-nangis di tahajud. Paginya ada yang bagiin beras. Di dalam berasnya ada duitnya. Pas dibuka ternyata bukan duit, cek 500 juta. Kalau mau cek ini dicairkan harus pindah agama dan lain sebagainya. Oh, Masya Allah, itu banyak kejadian ya, kejadian di mana-mana. Jadi ada masuk, saya sebutkan sedikit, upaya kristenisasi di beberapa daerah. Ya, di Jawa Barat utamanya banyak juga itu saya dengar infonya. Jadi dikasih sembako, dikasih duit, ya, puluhan juta dengan catatan mau dibaptis masuk agama mereka, menggadaikan agama. Ya nauzubillah min zalik, ini banyak yang seperti itu. Maka bersegeralah dalam kebaikan. Kalau kebaikan sudah menancap di hati kita, insya Allah level keimanan kita tuh sudah lebih tinggi gitu ya. Tadi yang paling rendah adalah level perbuatan baik, yang paling rendah adalah al-haddul adna, yaitu berbuat baik hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Zakat wajib saya kerjain, sholat wajib saya kerjain. Udah, yang penting kita tahu wajib, ya udah dikerjain. Itu masih level terendah, tapi itu sudah dalam kategori kebaikan. Kemudian apalagi? Yang kedua, level naik dikit nih tadi al-haddul adna. Level yang paling rendah melakukan kebaikan, naik sedikit. Ada al-haddul awsat, tengah-tengah. Ya, awsat tuh tengah-tengah. Jadi level tengah-tengah, sedang nih dia udah naikkan dikit, lakukan kebaikan. Jadi dia melakukan kebaikan dengan niat menggugurkan kewajiban plus masih memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi pengen berbuat baik karena niatnya tuh yang penting saya selamat gitu. Yang penting saya dapat pahala. Kan kita masih di level ini kadang-kadang ya Bu. Mungkin saja masih di bawahnya lagi. Gitu. Saya sedekah ya Allah, dengan niatan saya sedekah 10.000, mudah-mudahan dibalikin sama Allah 100 juta. Saya nolong orang, mudah-mudahan besok saya lagi susah dia nolong balik saya. Jadi kita menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim, tolong menolong, melakukan kebaikan, tapi masih ada niat untuk memberikan efek baik kepada kita. Jadi nguntungin saya enggak ya kebaikan ini? Gitu, bukan sekedar kewajiban tapi nguntungin saya enggak ya? Gitu ya. Contohnya dalam hal bersedekah tadi. Nah, yang ketiga ada tingkatan berbuat baik ini sudah tingkatan levelnya tinggi, al-haddul aqsa, lebih tinggi lagi levelnya. Jadi berbuat baik bukan sekedar kita menggugurkan kewajiban, tapi dengan niatan memberi kebaikan untuk orang lain walaupun dirinya masih perlu sama kebaikan tersebut. Contoh siapa? Kaum Ansor yang menolong kaum Muhajirin ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Wah, itu kaum Ansor itu gak mikirin lagi bagaimana kita kedatangan kaum Muhajirin. Gak, kaum Muhajirin yang datang pengen nginep rumah kita, boleh anggap aja nih rumah bersama, ini harta bersama, ini usaha bersama, dan lain sebagainya. Ada yang kaum Ansor dia punya istri, misalkan dia punya istri ada 2 orang, disuruh pilih kaum Muhajirin salah satu. Ini Masya Allah, itu kalau kita lihat kisah-kisahnya bagaimana persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Ada orang Madinah, kaum Ansor yang dia punya istri 2. Ditanya kaum Muhajirin, apakah dari istriku salah satu ada yang kau sukai? Kalau ada, akan aku lepaskan satu, diceraikan, dan nanti dinikahkan untukmu. Wow, Masya Allah, itu saking nggak memikirkan lagi untuk dia, tapi bagaimana memberikan kemaslahatan untuk orang lain. Gitu ya, memberikan kebaikan, kehalalan untuk orang lain. Itu kaum Muhajirin dengan Ansor. Nah, kita untuk mencapai tingkatan itu masih agak sulit.
Masih agak sulit, agak jauh. Nah, ini kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Yang kedua ya. Mana tadi hadisnya? Saya lihat di sini, oke. Asani, hadis yang kedua, an Abi Sirwa'ah, dari Abi Sirwa'ah, dikasri sin dengan kasrosin al-mahmalati wa fatihah ya. Uqbah bin al-Haris radhiyallahu an qala, ia berkata, sholaitu wara'an Nabi SAW. Pada satu hari ya, sholaitu wara'an Nabi SAW bil Madinah al-Asra. Aku sholat di belakangnya Nabi SAW nih, waktu di kota Madinah nih ya, dan itu sholat asar. Fasallama, kemudian udah selesai salam, summa qoma, Rasul habis selesai sholat nih, salam Rasul, kemudian beliau berdiri. Summa qoma musri'an, buru-buru berdiri. Ya. Dan di sini disebutkan lagi fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'ihi. Kemudian beliau tergesa-gesa nih melangkahi orang-orang jamaah-jamaah yang ada di belakang-belakangnya. Beliau jalan, maksudnya ngelewatin gitu ya Bu ya. Untuk menuju, di sini disebutkan ila ba'di hujari nisaihi, ke salah satu bilik atau tempat istrinya. Kemudian apa yang terjadi? Fa fazi'an nasu min sur'atihi fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Yang lain tuh pada khawatir, Rasul ini kenapa? Ada apa? Kok pengen pulang buru-buru gitu ya. Nah, setelah itu disebutkan qala, berkata Nabi, zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyahbisani fa amartu bikismatihi. Jadi Rasul balik lagi setelah beliau tergesa-gesa balik ke rumah, balik lagi nih ke para sahabat yang tadi pada ngumpul habis pada sholat ya. Rasul bilang ketika menemui mereka, apa kata Rasul? Beliau bersabda, beliau bilang, zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayyahbisani fa amartu biqismatihi. Saya ingat kata Rasul tadi habis sholat, saya punya potongan emas yang ada di rumah istri saya tadi, gitu kan. Maka kata Rasul, saking ingatnya saya tuh nggak tenang hati saya, nggak senang, karena si emas itu mengganggu pikiran saya ketika lagi ibadah, kata Rasul. Maka Rasul pulang tadi terburu-buru itu untuk menyuruh para istrinya atau keluarganya untuk apa? Ayah bisa nih fa amartu biqismatihi, supaya membagi-bagikan potongan emas tadi. Rasul nggak tenang soalnya punya potongan emas tuh. Rasul cuman punya potongan emas aja kagak tenang. Kita punya rumah mewah di rumah, mobil 5 biji ngejejer di garasi, tenang-tenang aja Bu ya. Motor model terbaru ada, istrinya beda motornya, suaminya beda motornya ya. Kemudian barang-barang mewah kita di rumah ada, kita fine-fine aja tuh, nggak buru-buru pulang ke rumah, tenang aja. Rasul cuman punya potongan emas, ternyata mengganggu pikirannya, buru-buru. Kenapa? Kata Rasul, jangan sampai ya sebelum saya membagikan potongan emas itu, gara-gara si potongan-potongan emas itu malah mengganggu kekhusyuan ibadah saya. Masya Allah. Jadi bersedekah, bagi-bagi kebaikan, ngasih orang tuh jangan dientar-entar, biar tenang hati kita. Contoh yang saya bilang, kita punya baju banyak ya, ada orang kan nggak seberuntung kita Bu, bisa beli baju tiap bulan, punya baju bagus ya. Udah kasihin, kita punya baju baru 3, yang lama kasihin 3 ya. Jadi kalau adat kebiasaan saya sendiri, saya kalau di rumah itu sebulan sekali mensortir baju dan jilbab-jilbab saya, pakaian saya. Utamanya yang dikasih orang terdekat dulu, keluarga. Kalau keluarga udah kena, kawan baru yang membutuhkan dan lain sebagainya gitu ya kan, karena keluarga kita juga banyak yang masih membutuhkan, apalagi pakaian. Kita ingat ya Allah punya baju nih 3 baru, jilbab baru 3, apalagi hobi kita belanja ya, di shopping lihat jilbab warna ini beli, yang lama kita pilih-pilih, disortir lagi. Oh, ada yang harus disedekahkan, ada yang harus dikeluarkan. Jangan jadi pikirannya apa, lagi sholat mikirin ya Allah ini lemari meni numpuk, di mana lagi naruh baju baru, ya Allah
naruh sepatu baru, tas baru di mana lagi, udah nggak muat lemarinya. Bukan lemarinya yang kecil, tapi barang kita yang kebanyakan. Itu kalau kata suami saya begitu ya. Jadi kalau saya bilang, ya Allah udah nggak muat lagi naruh baju, kata suami saya, bukan lemari kita yang kecil. Mau sebesar apapun tuh lemari ditambahin, di kamar manapun ada lagi lemari. Cuman kalau emang kita nggak sedekahin, baju yang lama-lama, barang yang lama-lama nggak ada habisnya. Gitu ya Bu ya. Kan ibu-ibu sama bapak-bapak kalau di rumah, lemari itu lebih banyak pakaian ibu atau bapak? Ya, berapa banding berapa tuh? Oh jauh ya Bu ya. Lebih banyak istri dibanding suami gitu, Masya Allah. Kita punya pintu lemari 3 di rumah. Ada pintu 3 ya. Lemarinya pintu 3, istrinya 2 pintu, lakinya sepintu. Itu pun masih ada jilbab istri di pintu suami. Gitu ya. Karena apa ya? Karena perintilan perempuan lebih banyak gitu ya Bu ya. Belum jilbabnya, belum kos kakinya, belum apalagi kalau pakai jilbab, ciput dalaman jilbabnya dan lain sebagainya. Tapi tetap saja kalau suami mah senyum-senyum aja Bu. Dia kemana-mana pakai baju itu aja nggak ngeluh. Betul ya? Ngaji itu, kondangan itu, apa itu alhamdulillah. Kenapa? Karena kan istrinya yang ngurusin. Ya tetap kita biar nggak jadi pikiran, biar kita nggak jadi perkara, ya Allah ini hisab saya nanti banyak bener nih, masalah pakaian doang, masalah sepatu doang, masalah tas doang. Maka disortir lagi, dipikir lagi mana yang harus saya keluarkan untuk sedekah. Ya, kita ngasih sama orang, masuk lagi yang baru. Jadi jangan khawatir ya. Niatkan sedekah lillahi ta'ala, masalah dibalas atau tidaknya itu urusan Allah. Masa jadi hamba dermawan gak mungkin gak dicintai sama Allah ya. Insya Allah orang yang dermawan itu apa disebutnya? As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idun anin nar. Jadi orang dermawan, orang yang suka sedekah itu sama Allah dekat, sama manusia dicintai dekat. Kenapa? Suka berbagi. Sama surga dirinduin, tapi jauh sama neraka. Kenapa? Karena hobi dia berbagi, hobi dia peduli sama orang-orang sekitar. Tapi al-bakhil, orang yang pelit, medit, bahasa Cinanya meregehese, Masya Allah gitu ya, ibaratnya aduh korek gitu Bu ya. Ini orang yang model begini, ini ba'idun anin nas, ba'idun anillah, ba'idun anil jannah, qaribu minan nar. Jadi kalau orang bakhil itu sama Allah jauh, sama manusia nggak ada yang suka, bahkan disumpah-sumpahin. Nanti biarin aja kalau mati kuburannya sempit katanya. Biarin aja kalau dia susah kagak usah ditolong lagi dan lain sebagainya gitu ya. Dan sama surga pun boro-boro dirindukan, tidak ada di jauh sama surga, dekatnya sama neraka. Maka insya Allah kita jadi orang yang dermawan, mudah-mudahan jadi orang yang senang, gemar berbagi, bukan orang yang pelit. Ya, bukan orang yang susah untuk mengeluarkan sedekah terbaik kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kisah Rasul yang dari akhlak Rasul aja udah kelihatan bahwa Rasul itu gak cinta sama dunia. Padahal cuma potongan emas. Lah kita di lemari Bu, kan di lemari lagi apa, di berangkas kita emas batangan berapa biji itu? Ya, Masya Allah. Kan gitu ya. Jadi ada orang yang investasinya tuh kan emas sekarang ya. Dia di berangkas rumahnya dia punya tabungan emas batangan. Belum lagi di lemari ibu-ibu hobi beli emas perhiasan. Cincin ada 10, gelang ada berapa kilogram ya, kalung dan lain sebagainya, itu juga harus ada nisabnya. Kalau sudah sampai nisab dan haul wajib dikeluarkan zakatnya. Boleh saja kita koleksi atau investasi, cuman harus sadar untuk mengeluarkan 2,5% dari zakatnya, gitu ya Bu ya. Nah itu kadang-kadang kita udah punya harta banyak tapi nggak bahasa kitanya ringrang, nggak khawatir. Rasul yang cuman punya potongan emas sampai dibagiin habis, nggak tersisa di rumah istrinya, bagiin, kata Rasul biar nggak jadi pikiran saya nih orang yang Masya Allah. Rasul itu nggak bisa digambarkan dengan kata-kata ya, akhlak beliau. Jadi 1001 lah, atau susah banget kalau kita mau ngikutin 100% seperti Rasul. Tapi paling tidak mudah-mudahan insya Allah sedikitnya kita bisa ngikutin Rasul. Jadi lebih
zuhud terhadap dunia, tidak terlalu memikirkan dunia, karena dunia makin dikejar makin pusing kepala kita, Bu. Betul nggak, Bu? Betul ya? Ini gara-gara perkara mobil, perkara rumah, perkara harta, perkara yang dipikirin, pusing kepala kita nggak kelar-kelar. Ya, maka ini yang diajarkan oleh Rasul untuk bersegera berbagi, melakukan kebaikan agar tidak mengganggu ibadah. Jadi at-tibru maknanya apa? Potongan emas atau perak. Kemudian hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim, an Jabir radhiyallahu an. Dari Jabir radhiyallahu an qala, berkata ia, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Satu ketika ada seorang laki-laki yang datang di perang Uhud kepada Rasul. Ya. Kemudian dia mengatakan apa kepada Rasul? Ara'aita in kutiltu fa aina ana? Kata laki-laki ini bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, andai kata aku terbunuh nanti ini di perang Uhud ini, fa aina ana? Aku nanti tempatnya di mana wahai Rasul? Qala Rasul, berkata Rasul, fil jannah, di surga. Dijawab sama Rasul, tempat kamu di surga. Fa'alqata maratin kunna fi yadihi. Ini laki-laki yang datang sama Rasul yang tadi dia nanya tempat saya di mana kalau saya mati terbunuh. Yang lagi, dia kan lagi megang kurma di tangannya, dilemparin tuh kurma. Kenapa? Karena dia termotivasi dengan jawaban Rasul tadi fil jannah. Dia buang kurmanya, summa qatala hatta qutila. Kemudian dia lari ke perang medan Uhud tadi, medan perang Uhud tadi. Dia lari buru-buru. Setelah dapat jawaban dari Rasul, diangkatnya pedangnya itu, bismillah, Allahu Akbar. Dia penggal itu kepala kaum kafir Quraisy satu-satu, ya, sampai akhirnya dia pun mati syahid, terbunuh. Jadi nggak ada mikir lagi. Begitu Rasul bilang fil jannah, tempat kamu di surga, lagi makan kurma, dia lagi nyemil. Kalau dia nanya, Rasul lagi iseng, ibaratnya ibu. Saya nanya sama ibu-ibu, Bu, nanti saya masuk surga apa neraka ya Bu ya, kalau misalkan saya melakukan ini. Kata ibu-ibu bilang, di surga Ustazah. Ini saya lagi ngemil popcorn nih, ya, saya buang popcorn saya, tiba-tiba saya langsung lari untuk melakukan kebaikan tersebut. Ini yang dilakukan oleh seorang pemuda tadi, Masya Allah. Begitu dengar jawaban Rasul, kalau tempat kamu di surga, dia buang kurma yang lagi dia cemilin, dia angkat pedangnya, dia lari. Dia bunuh orang-orang kafir Quraisy sampai dia mati syahid. Jadi nggak ada mikirin dulu jalan apa enggak ya, maju enggak ya, mati syahid enggak ya, udah langsung lari, gitu ya. Ibu-ibu mau mana, ke Gaza? Ya, nggak harus ikut berperang ke sana. Kita doakan ya, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Insyaallah saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah kasih kemenangan. Kita bantu dengan doa, kita bantu dengan bantuan, donasi, ya. Kemudian postingan-postingan yang insyaallah bisa membela mereka, itu sudah cukup juga. Berperang juga ya Bu ya. Cuman nggak langsung secara fisik. Itu paling tidak membantu mereka insyaallah. Baik, satu hadis lagi karena sudah jam 11. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Faqala, ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqati azamu ajran, sedekah apa yang pahalanya paling besar? Apa wahai Rasul? Qala, menjawab Nabi mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Ya, sedekah yang paling besar itu adalah anta sadaqo, ketika engkau bersedekah dan engkau itu sehat afiat, syahihun, dan kamu tuh masih sebenarnya sayang gitu ngeluarin sedekahnya. Bahasa kita kikir ya. Jadi gini, kita punya barang nih, bisa ini barang ini disedekahin, tapi dalam pemikiran kita, aduh harusnya jangan disedekahin dulu, ini mah sayang gitu, Ntar aja disedekahinnya. Ini kata Rasul, sedekah yang paling terbaik nih begini. Nah, karena banyak orang ketika bersedekah, dia menyedekahkan sesuatu yang dia rasa udah gak kepake lagi. Dia udah punya yang baru, ya, yang lama dia sedekahin, atau yang menurut dia sudah dia tidak sukai lagi. Maka kalau perkara yang masih disukai, yang masih bagus, yang masih baru, ini kan kadang-kadang susah. Tapi kata Rasul, itulah sedekah terbaik.
yang engkau lakukan ketika engkau sehat dan engkau punya sesuatu yang engkau cintai tapi engkau kikir, artinya masih bimbang mau dikeluarin apa enggak gitu. Takhsyal faqra, engkau takut kalau mengeluarkan sedekah itu engkau jadi fakir. Wa ta'mulul gina, masih pengen jadi orang kaya. Jadi takut ngeluarin sedekah. Ibu punya duit 5M, sedekahin semua apa kagak ya? Ya Allah, padahal 5M nih buat beli properti. Bagus rumah saya nanti dapat nih duit 5M. Nah, tapi ada orang yang dia udah bismillah disedekahin semua 5M itu. Ya kalaupun dia ambil cuma sedikit untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Susah memang, jarang memang. Tapi kata Rasul, ini sedekah yang paling besar pahalanya di antara keadaan sedekah-sedekah yang lainnya. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Ya, janganlah engkau menunda-nunda. Wala tumhil, jangan engkau menunda-nunda. Hatta idza balagatil hulqum. Sehingga saking kau nunda-nunda tuh nyawa itu udah sampai di tenggorokan. Udah sakaratul maut ibaratnya bahasa kitanya. Kulta, engkau mengatakan ketika nyawa udah di sini, ketika lagi sakaratul maut, engkau mengatakan apa? Kulta li fulanin kada, wa li fulanin kada, wa qad kana li fulan. Pas baru mau mati kita ngomong, nih harta yang ini saya mau sedekahin ke sini, yang ini dikasih yatim yang ini mau dikasih panti asuhan ini, yang ini diwakafin sama ini. Itu lagi sakaratul maut, ngomongnya aja susah, nyampein aja susah. Tapi ternyata kita sudah terlambat gara-gara kita enggak terburu-buru dalam kebaikan. Kita mau kasih ini wakaf, yang mau diwakafin udah dapat tanah wakaf dari orang lain. Kita mau sedekah sama ini, dia udah dapat sedekah dari orang lain. Ini disebutkan ya, waqad kana li fulan, yang mau kita sedekahin itu enggak perlu disedekahin lagi. Hati-hati, nyesel kita. Kenapa? Karena nyawa kita sudah sampai di tenggorokan. Allah, orang kalau nyawanya udah di tenggorokan, dia pengen balik hidup lagi, Bu. Dia pengen balik untuk melakukan kebaikan. Ya Allah, andai saja, jikalau, misalkan, seandainya, andai kata saya hidup lagi, saya akan bla 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 bla. Tapi sekarang masih hidup, nyawa belum sampai di sini, kita masih nunda-nunda, ntar aja deh. Masih panjang waktunya. Besok-besok bisa. Ngapain sekarang sih, buru-buru amat sih gitu ya. Nah, ini anjuran untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hati kita yang bisa di-manage terlebih dahulu agar kita bisa segera melakukan kebaikan tanpa menunda-nundanya. Baik ibu-ibu sekalian, kita sampai hadis yang keempat dulu tadi. Saya nggak bisa panjang lebar karena ba'da zuhur ini saya ada acara lagi di MUI ya. Minta doanya sehat, afiat, mudah-mudahan lancar insya Allah ya Bu ya. Silahkan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya mungkin. Ada? Bismillah. Ada pertanyaan ibu-ibu? Silakan. Cukup ya? Ya ini babnya pokoknya ngasih kita semangat lah, ngingetin lagi untuk tidak jadi manusia yang lalai, untuk tidak jadi manusia yang sering menunda-nunda pekerjaan kita. Harusnya dikerjakan pagi hari, tapi angkewe ntar sore masih bisa, malam masih bisa, termasuk pekerjaan rumah ya. Jadi kan ibu-ibu begitu ya, mau nyuci piring, aduh, males banget, ntar malam aja. Malam nggak kesampean udah tidur lagi, besok pagi repot lagi ngurusin anak, udah siang deh, akhirnya berantakan tuh rumah, nggak jadi diberesin. Ya, itu dari perkara yang kecil saja, apalagi perkara ibadah. Jangan sampai menumpuk-numpuk, banyak hutang kita kepada Allah atau keburukan-keburukan kita menumpuk karena kita tidak bersegera untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ibu-ibu, karena tidak ada pertanyaan, insyaallah mudah-mudahan
Ini jadi muhasabah, jadi reminder penting buat kita semua. Pulang dari sini kita lebih bersegera menuju kebaikan. Habis sini zuhur, kalau bisa belum azan udah wudhu kita. Saking rajinnya ya Bu ya, saking rajinnya segera melakukan kebaikan, jadi tanpa sampai hari hanya diberikan kekuatan dalam berdakwah. Mudah-mudahan hatinya, fisiknya, segala sesuatunya, insya Allah doa baik buat ibu, buat saya, buat kita semua insya Allah yang ngaji.